Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metode pemisahan campuran. Namun sebelum kita belajar tentang metode pemisahan campuran, sedikit akan kita bahas materi minggu lalu tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ada 6 macam. Yang pertama, perubahan wujud zat cair berubah menjadi gas disebut dengan menguap. Contoh menguap yaitu air yang dipanaskan atau parfum yang disemprotkan. Yang kedua, perubahan gas berubah menjadi cair disebut dengan mengembun. Contoh mengembun yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Yang ketiga yaitu proses perubahan wujud zat padat berubah menjadi gas, disebut dengan menyublim. Adapun contoh menyublim yaitu dry ice yang menguap atau kamper yang menguap. Yang keempat yaitu proses perubahan wujud zat dari gas berubah menjadi padat disebut dengan mendeposisi atau mengkristalisasi. Contoh dari kristalisasi yaitu proses terbentuknya salju di awan. Yang kelima yaitu ada proses perubahan wujud zat cair berubah menjadi padat disebut dengan membeku. Contohnya air yang berubah menjadi es batu. Yang keenam ada perubahan wujud zat padat berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Contohnya yaitu es yang mencair. Perubahan fisika. Contoh dari perubahan fisika yang pertama ada es mencair, yang kedua air membeku, yang ketiga gula larut dalam air, yang keempat besi meleleh ketika dipanaskan pada suhu 1535 derajat Celcius. Perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia diantaranya yang pertama bersih berkarat, yang kedua buah membusuk, yang ketiga singkong menjadi patai, yang keempat proses fotosintesis, yaitu karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan cahaya dan klorofil akan berubah menjadi glukosa atau gula ditambah dengan oksigen. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama yaitu tentang metode pemisahan campuran. Pada video ini kita akan bahas 6 macam metode pemisahan campuran serta sedikit akan kita bahas tentang asam, basa, dan garam. Apa saja sih metode-metode yang digunakan untuk memisahkan campuran? Yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Filtrasi biasa digunakan untuk memisahkan air pasir atau air kapur. Yang kedua ada kromatografi. Contoh dari kromatografi yaitu pemisahan warna penyusun tinta. Yang ketiga ada ekstraksi. Kita biasanya melakukan ekstraksi ketika memerah santan, memisahkan sari santan dari ampasnya. Yang keempat ada sublimasi, yaitu proses yang biasa digunakan untuk memisahkan kamper dengan pengopornya. Yang kelima ada kristalisasi. Kristalisasi ini biasa terjadi pada proses pembentukan garam dan gula. Yang keenam ada penyulingan atau destilasi, biasa digunakan untuk memisahkan minyak mentah menjadi gas, bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada asam, basa, dan garam. Adapun ciri-ciri asam yang pertama
menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, rasanya asam. Yang ketiga, asam bersifat korosif atau dapat menyebabkan karat. Yang keempat, jika larutan asam dicelupkan lakmus merah, maka akan tetap berwarna merah. Sedangkan jika larutan asam dicelupkan kertas lakmus biru, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Adapun contoh-contoh dari asam yaitu jeruk, lemon, tomat, dan air aki. Selanjutnya, ciri-ciri basa. Yang pertama, menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, rasanya pahit. Yang ketiga, bersifat kaustik atau terasa licin di kulit dan dapat merusak kulit. Yang keempat, jika larutan asam dicelupkan kertas lakmus merah, maka akan berubah menjadi biru. Sedangkan jika dicelupkan lakmus biru, kertas lakmusnya akan tetap berwarna biru. Contoh dari larutan basa yaitu ada deterjen, sabun, dan obat mah. Ciri-ciri garam. Yang pertama, bersifat netral. Jika larutan asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Jika asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Jika larutan garam dicelupkan kertas lakmus, maka kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Dan jika dicelupkan kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru karena garam yang bersifat netral. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, maka diperlukan suatu indikator. Indikator yang pertama ada indikator alami, contohnya kunyit, kelopak bunga sepatu, daun kubis ungu, dan daun bayam merah. Sedangkan untuk indikator buatan ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, dan indikator universal. Adapun alat untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan biasa disebut dengan pH meter. pH meter memiliki skala. Yang pertama, skala 1 sampai 6 akan menunjukkan suatu larutan itu bersifat asam. Sedangkan pH 7 akan menunjukkan suatu larutan bersifat netral. Dan pH 8 sampai pH 14 menunjukkan suatu larutan bersifat basa. Contoh, larutan jeruk diukur derajat keasamannya menggunakan pH meter, menghasilkan angka 5 pada layar pH meter, maka larutan jeruk tersebut bersifat asam. Sekian video kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan kalian dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.